Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FCTV Forum Sejahtera Umat Islam Tangerang, bahwasanya pada hari ini Selasa 29 November 2022 kami kedatangan dari mahasiswa, anak-anak mahasiswa dari mana Mas Aldi? Dari Untirta, Mas Aldi siapa namanya? Aldi Junaidi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, semester berapa Mas? Semester 3. Dan Mas Muhammad Agazi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Semester 7 lagi nyusun skripsi Mas. Alhamdulillah siang hari ini mudah-mudahan kedua mahasiswa ini diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya buat mahasiswa kita dan berguna untuk pribadi, keluarga dan masyarakat, tentu agamanya. Baik, pemirsa rahimakumullah, mungkin kunjungan dari mahasiswa ini ingin memberikan wawasan-wawasan terkait dengan perkembangan Islam di Nusantara, terutama mengenai keberagaman harokah Islam. Dan kali ini mungkin ini akan ditanyakan oleh Mas Aldi kepada kami sebagai pengurus Masjid Al-Barakah Villa Balaraja, karena di masjid itu sentralnya dari semua jamaah yang ada di lingkungan, dan di situ ada beberapa harokah, diantaranya jamaah tadi Salafi, Tahrir, PKS, dan NU Muhammadiyah serta yang lain, sehingga masjid ini perlu mengakomodasi semua jamaah supaya nyaman, tentram untuk beribadah di masjid. Sehingga dari pemahaman itulah yang berbeda kita pikirkan, yang sama kita lakukan. Baik, Mas Aldi, bagaimana pelajaran di ilmu sosial politik yang sekarang diajarkan? Maka sini ada tugas ya untuk konsultasi atau sharing terkait dengan apa yang dikaji di dalam ilmu sosial politiknya. Jadi nanti gelarnya apa tuh? SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ya, baik. Monggo. Ya. Yang keras. Jadi awalnya ini Pak, ada mata kuliah namanya itu politik identitas dan multikulturalisme. Nah, jadi dosennya itu menjelaskan bahwa di situ intinya isinya minoritas, kelompok yang sedikit yang ada di Indonesia. Contohnya kelompok LGBT, perempuan, dan salah satunya agama. Nah, ketika disinggung masalah agama, saya langsung teringat ke Masjid Al-Barokah gitu. Karena Al-Barokah ini kan sangat kental, kental dan beragam gitu. Nggak cuma satu, berkata kayak satu suku, enggak, tapi banyak pahamnya gitu. Jadi sangat multikultural Dan dari seluruh Indonesia ada ya? Ya. Tidak hanya dari satu suku Jawa saja begitu. Iya. Nah, terus saya kepikiran itu, jadi langsung saya konsul ke dosen saya bahwa di masjid saya tuh begini-begini, ada kelompok yang namanya Salafi, Wahabi. Emang dia nggak bilang bahwa dia Salafi, cuma seperti mewakilkan bahwa dia itu Salafi gitu. Nah, terus kata dosennya, oh dia bagus gitu, coba aja bahas. Nah, karena itu saya perlu konsul ke Bapak selaku Ketua DKM Al-Barokah. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya kalau dengar kata Salafi itu apa sih yang ada di pikiran Bapak? Ya, baik. Berbagai macam harokah Islam itu berkembang
eh, pada abad setelah khilafah Islamiyah ya, tentu itu penggalian istimbat hukum yang digali oleh para ulama-ulamanya, sehingga di sana timbul dan berkembang suatu pemahaman-pemahaman untuk merefleksikan realisasi dari istimbat hukum. Karena tatkala Islam diberikan berupa sumbernya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, ya kan, kias, itu perlu penggalian atau istimbat hukum. Istimbat hukum itu digali oleh para ulama-ulama ahlinya. Nah, para ulama-ulama ahlinya itu mengembangkan istimbat atau hukum-hukum Islam. Maka di sana lahirlah para ulama-ulama mujtahid. Ada Imam Syafi'i, ya kan, dengan al-umnya, ya kan, dengan keturunan-keturunannya, dan para ulama-ulama Imam Syafi'i. Dan ada Imam Hambal bin Ahmad, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, gitu ya, dan ada imam yang lainnya yang menggali hukum-hukum fikih. Dan itu menurut ulama, para sahabat dan Rasulullah, antara suatu mustahid menggali hukum itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah 1. Salah aja dapat pahala, karena seorang imam itu dapat mempertanggungjawabkan penggalian hukum, istimbat hukum. Oleh karenanya ada kalanya satu hukum itu berbeda artinya dalam satu wilayah Asia Tenggara. Itu Imam Syafi'i kebanyakan pengikutnya. Maka terkait dengan istimbat hukum, Imam Syafi'i menganggap bahwa terkait dengan ayat aula mastunisa, ya kan, menyentuh perempuan itu, ya kan. Nah, Imam Syafi'i menganggap bahwa menyentuh itu batal, gitu kan, karena bukan mahram. Beda lagi dengan imam mazhab yang lain, Hambali, Maliki, ya kan, itu ada berbeda pendapat. Nah, di dalam Islam itu dibolehkan. Di dalam Islam bagaimana pilih yang mana yang harus dipakai, begitu ya. Nah, perkembangan kesininya terkait dengan perkembangan mazhab-mazhab ataupun aliran-aliran pemahaman dalam Islam itu sangat berkembang. Itu hanya wadah saja, itu namanya harokah. Nah, harokah itu bentuk dari kelompok atau suatu kumpulan jamaah yang ingin mengimplementasikan fikih tersebut. Ada yang memang di bidang mereka itu pemurnian akidah. Ada yang memang di satu harokah itu ingin hanya sunnah-sunnahnya saja, sunnah-sunnahnya mahdoh, ibadah mahdoh, begitu, ya kan. Ada juga harokah itu terkait dengan dia konsen kepada penegakan hukum-hukum. Nah, ini banyak tuh harokah itu, sehingga perintah untuk mendirikan harokah itu memang sunnah. Difirmankan dalam surat Al-Imran 104. Kalau antum membaca di Al-Imran 104 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini artinya wal takum minkum ummatun, tunnya itu isimnya nakirah. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.
umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang Islam, kepada Islam. Na'muruna bil ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran. Ya kan? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah siapa? Yang tadi, mereka itu siapa? Orang-orang yang bukan. Sebelumnya kan wa ulaika humnya itu kepada mereka yang banyaknya kelompok itu yang menyeru kepada Islam, ya, kepada kebaikan, yang ma'ruf, ya kan, mencegah kemungkaran, ya kan. Humnya itu kepada mereka, kepada orang-orang yang mengelompokkan dirinya ingin merealisasikan Islam dari berbagai segi itu. Jadi yang mencegah kepada kemungkaran, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Islam, hum biha hum muflihun wa ulaika hum muflihun. Muflihun itu mereka orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung siapa? Bukan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang seperti orang-orang yang mendapat kebaikan akhirnya nanti di surga. Karena seperti kita membaca Al-Fatihah, ya kan, baca Al-Fatihah tuh ada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya kan, ya Allah, itu doa tuh, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Allah jawab, ya, jalan yang lurus itu siratal ladina an'amta alaihim. Jadi yaitu jalan yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa yang telah diberikan nikmat? Nah, pertanyaannya siapa? Wa nabiin, ya kan? Wasolihin, wasuhada'i wasolihin, wal ulama il amilin, wal musonifin al mukhlasin, wa jami'il malaikatil muqarrabin, ya kan? Dan itu tak orang-orang beruntung tempatnya di sama seperti ini. Kelompok-kelompok siapa saja yang menyuruh kepada Islam, mencegah kepada kemungkaran, itu orang-orang beruntung. Nah, kelompok-kelompok inilah menurut persepsi Bapak, ya, yang pengurus masjid, makanya tidak bermasalahkan dari manapun kelompoknya, asal sumbernya pada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas, itu mah orang-orang solihin, orang-orang yang beruntung dan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Kalau rujukannya tetap pada Al-Quran, kalau rujukannya pada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu perkataan Nabi, diamnya Nabi, perbuatan Nabi, itu sunnah. Hadis yang harus diimplementasikan oleh kita sebagai umat. Maka dilihat dari perspektif kelompok-kelompok itu, kalau memang lihat aja dia rujukannya pada Al-Quran dan Sunnah, bukan. Nah gitu, pada hadis Nabi bukan rujukannya, atau pada ijma sahabat bukan, atau qiyas bukan. Kalau salah satunya ditinggalkan, itu tidak termasuk orang-orang yang beruntung, atau tidak termasuk ahli sunnah. Jadi Bapak memandangnya bahwa siapapun kelompoknya, asal menyuruh kepada Islam, mencegah kepada kemungkaran, menyuruh kepada ketakwaan, mereka bersama kita. Kecuali dia meninggalkan sumber hukum itu. Misalkan dia kitabnya bukan pada Al-Quran, dia meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa para sahabat juga dilaknat, begitu kan? Ada sebagian itu bukan umur muflihun, begitu. Tapi menurut Bapak, prinsip Bapak, ya, kalau siapapun yang kelompoknya yaitu masih dalam koridor Quran, Sunnah, ijma sahabat, itu masih golongan orang-orang beruntung. Jadi kalau Bapak sampaikan bahwa mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, mau Muhammadiyah, mau NU, mau HT,
kalau masih sumbernya Al-Quran dan mengajak pada Islam, itu masih orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi Bapak tidak memperkerdilkan siapa yang berjuang, karena terus terang manusia itu diberikan batasan kemampuan ilmu. Bisa jadi kita tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang mereka kaji, dan bisa jadi kita belum bisa memurnikan akidah-akidah yang mereka sampaikan, dan bisa jadi mereka pun belum bisa melakukan yang dilakukan oleh arwah-arwah yang lain, dengan keluar tidur dari pintu ke pintu dari orang kambing gitu kan. Dan kan saling membantu. Kalau wawasannya berpikirnya luas, ya kan, tidak memojokkan salah satu, dan ilmunya dia saling memahami. Toh imam mazhab pun tidak menyinggung imam mazhab yang lain, betul nggak? Nah ini dikelompokkan itu supaya orang Islam itu dikerdilkan wawasan berpikirnya untuk saling sikut menyikut, untuk saling salah menyalahkan. Oh si itu mau begitu, si ini begini, oh saya lebih baik, saya lebih baik. Itu menjadi penyebab utama pengkerdilan apa? Pengkerdilan wawasan berpikir, pengkerdilan ilmu, pengkerdilan untuk saling disintegrasi di antara kaum muslimin. Nah, oleh karenanya umat Islam harus luas wawasan Islamnya, harus luas wawasan berpikirnya. Kalau diajak ke sana untuk menyalahkan, jangan mau. Wah si itu mah pindah-pindahin aja, bisa jadi dia punya dalilnya. Wah si itu mah yasinan aja, ya yang punya yasinan juga punya dalilnya, ya kan? Wah itu mah anti kunut, yang punya enggak kunut juga ada dalilnya. Bagi kita yang sudah wawasan berpikirnya luas, tidak pandai, tidak mudah untuk diajak provokasi untuk menyalahkan mereka. Tugas saya berdiri harus menaungi semuanya. Karena apa? Harus berdiri untuk mengayomi umat. Umat itu siapa? Umat Rasulullah. Di dalamnya mereka itu masih beriman pada Al-Quran, masih beriman pada kita sunnah, ya kan? Masih beriman pada ijma sahabat dan qiyas. Itulah sumber hukum kita. Antum Mas Aldi atau Mas Agas, kalau ada harokah yang memang tidak bersumber dari itu, meninggalkan salah satunya, berarti itu yang harus kita dakwahi gitu. Nah, gak mungkin tadi baru bilang ilmu Allah itu luas, ya kan? Ibarat kata tumbuhan dijadikan penanya dan lautan, air lautan dijadikan tintanya, untuk ditulis seluruh ilmu Allah tidak akan cukup. Bahkan kata Allah, ditambah lagi 7 lautan dan tumbuhan untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, tidak akan bisa. Oleh karena jangan sampai kita baru, ya kan, baru bergabung karena semangat-semangatnya ya, menyalahkan harokah-harokah lain. Jangan, itu bagian dari propaganda kaum di luar Islam untuk apa? Umat Islam itu terpecah belah. Kalau Bapak strateginya, analisisnya harus tahu. Kenapa? Ini bagian dari perang melawan Islam, supaya umat Islam di kotak-kotakkan, supaya umat Islam dikotomi, dipisahkan. Wah, antum belajar di situ aja ya, jangan ke sini ya. Antum belajarnya ibadah saja ya, jangan ke politik. Nah itu dikotomi, tidak boleh. Oh antum belajar politiknya saja ya, jangan ke wilayah-wilayah, jangan ngajak sholat. Oh itu dikotomi itu. Wah harokah ini belajarnya di dalam kemurnian akidah, ke orang-orang yang melakukan ibadah selain yang dicontohkan Rasul, bid'ah, itu dikotomi itu. Kalau semuanya umat Islam mau diajak program musuh-musuh Islam, selesai kita, ya kan? Selesai kita. Apa terjadi? Saling curiga mencurigai, saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah di antara halaqah Islam. Terus kapan berjuangnya? Kapan ditegakkan hukum Allahnya?
Kalau dari dulu ngomong hukum Allah juga alergi, syariah juga alergi, dan sekarang umat Islam malah sibuk ngurusin masalah itu. Betul nggak? Tidak akan maju kita itu. Tidak akan maju kalau kita diposisikan untuk saling salah menyalahkan. Nah, makanya tadi ilmu Allah itu sangat luas. Bisa jadi kita belum tentu bisa tahu hukum-hukum yang mereka pahami. Karena Imam Syafi'i juga berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Hambali, ya kan? Imam Abu Hanifah, begitu kan? Tetapi enjoy aja kan umatnya atau pengikut-pengikutnya. Betul nggak? Itulah yang dimaksud. Dalamilah ilmu Allah itu sedalam-dalamnya, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang masih berbuat makruf kepada Allah, berkeyakinan dan bertakwa kepada Allah, itulah saudara. Nah, kalau itu wawasan berpikirnya, kita tidak akan iri dengki kepada siapapun. Yaitu intinya bahwasanya menurut Bapak sebagai pengurus masjid, merangkul siapa saja yang mau ibadah itu adalah kewajiban. Yang salah itu yang tidak sholat, ya kan? Yang tidak sholat sudah memahami, ya kan? Memahami Islam, tetapi pelaksanaannya sholatnya masih, ya kan? Bahwasanya Islam itu lelaki muslim itu yang sudah balik, kewajiban sholatnya berjamaah di masjid. Nah itu. Jadi harus dikembangkan wawasan berpikir, sehingga kita tidak terganggu dengan omongan-omongan, ya kan, bid'ah-bid'ahan mereka, yang mereka itu saudara kita. Sebetulnya bid'ah mereka itu datang dari musuh-musuh. Supaya apa, kita di situ aja berjuangnya di situ, udah, jangan ke politik. Nah, kapan pintarnya politiknya? Sementara Islam harus mengajarkan mengurusi urusan umat itu baik di dalam kita sendiri, di dalam agama sendiri maupun di luar agama, di dalam negeri maupun di luar negeri, itu adalah dengan Islam, dengan syariat Islam. Akan hancur kalau pengurusan ekonomi tidak didasarkan dengan politik Islam. Akhirnya apa? Riba. Nah, kita sudah ibadah tuh siang malam itu kan, riba mah tetap riba dia melaksanain, ya kan? Nah itu harus komprehensif tuh, makanya Islam itu harus didalami dengan sepenuhnya. Tidak misalkan yang anti kunut tidak belajar kunut, baca. Yang anti yasin tidak belajar yasin, belajar. Yang suka bidah-bidahin tidak belajar gitu. Semuanya belajar. Sehingga kita tahu bahwasanya bahwa ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kahfa wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi jangan ikut kata orang yang musuhi itu, ikut deh, itu musuh kita tuh aduwwun mubin, dia itu setan. Kalau kita mau diajak mengadu domba dengan saudara kita sendiri, mau. Sementara misionaris itu siang malam menggempur pemikiran kita, budaya kita, agama kita. Kita masih sibuk ngurusin kesalahan-kesalahan orang lain. Nah itu bagian dari program yang lain. Itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafa. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, agama Islam itu udkhulu bisilmi kafa. Secara keseluruhan. Tadi bahwa bilang jangan ibadah ada itu politik, jangan, politiknya politik Islam yang dipelajari, jangan politik yang sekarang begitu. Jadi kita belajar politik bagian dari kewajiban, belajar agama ibadah mahdoh itu juga bagian dari kewajiban. Syarat rukun sahnya sholat, rukun sholat itu kita juga pelajari, karena untuk syarat sahnya sholat, wudu, syarat sahnya wudu, rukun-rukunnya wudu, batal-batalnya wudu, kan kita pelajari semuanya itu, betul nggak? Nah maksud Bapak itu masuklah kepada Islam itu secara keseluruhan. Udhulu bisilmika, wala jangan
wala tattabi'u, mengikuti jalan-jalan atau langkah-langkah syaiton. Syaiton itu bentuk dari isim sifat, ya kan? Syaiton itu perbuatan iblis yang diimplementasikan untuk memecah belah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya kan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kalau ada orang atau kelompok atau siapapun yang suruh memusuhi Islam, itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Begitu. Jadi wawasan berpikirnya harus dibalik. Tatkala ada nyuruh musuhi kelompok Islam yang lain, itu musuh. Kenapa? Umat Islam itu jangan bercerai-berai. Ya tahu perbedaan sedikit mah wajar, karena memang pemahaman itu dari zaman Rasul itu sudah berbeda. Cara memahami istilah hukum tadi, kalau awalnya kita paham bahwa hukum-hukum Allah itu perlu penafsiran. Ada penafsiran yang memang sifatnya ayat Quran itu kan dibagi dua, ayat yang mutasabihat, ayat yang muhkamat. Kalau ayat yang muhkamat itu tidak boleh ditafsirkan. Seperti kul huwallahu ahad. Allah itu, katakan Allah itu satu. Tidak ada kata satu itu di dalam jenis kamus apapun itu 2, 3, 4, 5. Satu ya satu, esa. Betul nggak? Nah itu ayat muhkamat, tidak boleh ditafsirkan. Itu muhkamat namanya. Kul huwallahu ahad. Allah samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, ya kan, yang tidak punya anak dan diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang menyamai. Itu ayat muhkamat, ayat yang memang tidak boleh ditafsirkan, ya kan. Tetapi kalau ayat mutasabihat boleh. Ayat mutasabihat itu yang boleh ditafsirkan, ya kan. Wah, ini ada minuman. Nih promosi nih dari Batian. Nih jus mangga. Kok cuma 2 doang sih? Jadi ayat mutasabihat itu boleh penafsiran tadi yang memahami aula mastumisa, ya kan? Bahwa laki-laki itu tidak boleh menyentuh perempuan. Maka Imam Syafi'i menganggap kalau udah wudhu sentuh sama istri batal. Itu berlaku di Asia Tenggara. Tapi kalau udah ke Mekah pakai Imam Malik atau Imam Hambali bergandengan tangan ditawaf, masa mau wudhu lagi kan nggak mungkin kan. Itu jadi dia pahaminya seperti itu, ya. Kalau Bapak tadi garis bawahnya, siapapun yang masih berjuang koridor dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, qiyas, itu masih saudara kita. Sehingga Bapak berdirinya bukan netral, bukan, tetapi berdirinya mendewasakan diri kepada orang yang berbeda pemahaman, sehingga tidak ada rasa iri, dengki, sakit, karena memang paham itu berbeda-beda. Tapi kalau selama masih dia sholat, dia ngaji, dia pakai hukum Allah, dia percaya Allah, ya kan, keimanan itu kan ada 6 tuh. Masih percaya pada Allah, ya kan, Tuhannya, ya kan, percaya pada malaikat sebagai utusan-utusan Allah, percaya pada nabinya, percaya pada kitabnya, percaya qada dan qadar, itu masih umat Islam. Tapi salah satu tidak percaya pada hari kiamat, itu bukan, udah keluar dari Islam. Nah, antum harus pahami itu, ya. Mana harokah yang masih dalam koridor Islam, mana harokah yang tidak. Kecuali yang punya nabi sendiri harokahnya. Ya, punya nabi sendiri tuh, Ahmad Musadek, ya kan, punya kitab sendiri, apalagi gitu kan, Lia Eden itu yang jadi malaikat tuh dia, kan. Nah, selama kita masih menganggap itu tadi 4 sumber itu, itulah golongan-golongan yang selamat. Yang Islam itu terpecah di akhir zaman menjadi 73 bagian atau golongan. Yang satunya adalah selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan kelompok Islam, bukan,
tapi yang masih meyakini Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat dan qiyas sebagai sumber hukum. Begitu. Ya, menurut Bapak begitu. Itu saja untuk pertanyaan pertama. Ya, terus kalau saya mau nanya Pak, emang sebenarnya perayaan Maulid Nabi itu emang setiap tahun dilaksanakan ya? Saya agak kurang ingat. Kemarin nanya ke Agas, iya setiap tahun. Cuma Di mana? Di Albarkah. Di Albarkah. Di Albarkah tiap tahun. Setiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun merayakan peringatan Pekan Maulid. Jadi Maulud itu kan hari lahirnya Nabi, Mauludin. Tapi kalau Maulid itu hari lahirnya, ya. Hari lahirnya. Jadi kita mengenang bahwasanya Rasulullah itu panutan kita semua. Temanya teladan. Rasulullah adalah teladan bagi segala aspek kehidupan. Jadi memperingati atau mengenang atau untuk menjadi spirit kita sebagai umatnya, mengenang perjuangan ya kita untuk dapat meneladani apa perjuangan tersebut. Jadi itu dalam hal ini Abu Jahal pun orang yang kafir, pamannya menurut riwayat itu dia memusuhi Rasulullah dalam dakwah, menghalangi. Bahkan di dalam kitab Tabat Yada itu Al-Lahab Tabat a'udzubillahi minasyaitonirrajim Tabat Yada Abila Habib Watab. Abu Jahalnya masih hidup tuh. Allah turunkan ayat tentang Abu Jahal yang selalu menghalang-halangi Rasulullah dakwah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, paman Nabi, ya kan? Yang selalu menghalangi dakwah Rasul dibelenggu. Sehingga tabat yada Abi Lahab wa tabmat agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan dari dia tuh tiap harinya terus menghalangi dakwah Rasul. Nah, di akhir ayat bahwasanya segala usaha Abu Lahab itu akan sia-sia. Nah, tetapi dengan lahirnya Rasulullah itu pamannya, ponakannya, karena itu dari paman dari bapaknya ya. Senangnya aja Abu Lahab itu dengan kelahiran Rasul itu tiap hari Senin, karena Rasul kan hari Senin lahirnya 12 Rabiul Awal tahun 571. Jadi semenjak 571 tahun tidak ada nabi. Karena satu Masehi itu kan adanya penanggalan Masehi lainnya Isa Al-Masih. Nah, selama 571 tahun itu sudah hilang tahu kita nyembah berhala lagi, nyembah pohon lagi, nyembah kuburan lagi gitu kan. Nah, Abu Lahab itu bergembira saja terhadap kelahiran Nabi, maka dalam riwayat itu maka setiap hari Senin sisanya Abu Lahab ini ditangguh karena hanya bergembira. Ditangguhkan. Jadi ada riwayat entah riwayatnya Sahih atau itu ya, tapi ada riwayat dari hadis. Jadi kita tuh tujuan memperingati Rasul itu tujuannya itu meneladani dakwah Rasulullah. Bagaimana kita sebagai umatnya ingat untuk membangkitkan kembali perjuangan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin yang sekarang sudah jauh dari Islam. Ingat Salahuddin Al-Ayyubi itu untuk membangkitkan Islam lagi itu dengan memperingati Rasulullah, sehingga giroh untuk berjuang itu ada lagi. Maka di kita tetap momen PHBI itu
peringatan hari besar Islam itu kan ada banyak tuh. Iya. Ada Isra Mi'raj, ada Maulid, 1 Muharram, ada Maulid, ada Sabun. bukan, ada Idul Quran, ada Idul Adha, Idul Fitri. Nah kita ambil 3, Idul Adha, Idul Fitri, Maulid. Maulid. Berarti ya itu poinnya di Masjid Al-Barokah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa Rasulullah perlu untuk teladani dan diteruskan perjuangan. Kalau untuk perayaan yang lain kayak misalnya Tahun Baru Islam, Muharram itu kan ya Comirat ya belum pernah ya Pak. Kemarin ibu-ibu ini yang momennya pas kita akan, cuma kita itu terkait dengan budgeting juga kan, budgeting terkait dengan apa, pendanaan. Kalau momennya pas terkait dengan ibu-ibu juga Muharram kemarin juga. Berarti nggak terpengaruh dengan itu ya Pak ya, kayak tadi apa misalnya Salafi. Ya kadang kan Salafi ini Pak apa namanya kayak karena menolak, ibarat kata teriak, kadang Ustaz berkata kayak teriak supaya udah nggak perlu dijalankan karena kan itu suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya gitu. Apalagi sebelum pas almarhum Pak Nur masih ada. Oh iya. Ya itu kan pemahaman mereka, nggak apa-apa. Kan pemahaman mereka. Ya pemahaman mereka untuk tidak melakukan, kan tidak ada paksaan. Ya. Dan mereka juga tidak bisa memaksa yang melaksanakan. Kecuali memang masalah-masalah fikih itu sudah ada Islam yang tegak. Maka akan distandarisasi mana budaya-budaya yang sesuai dengan Islam, mana budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Itu akan ada pelurusan. Itu kan ada pelurusan oleh daulah Islamiyah atau Islam atau khilafah. Karena khilafah itu pemersatu umat. Barang siapa yang berbeda kebijakan terkait dengan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka itu menyelisihi. Maka seorang imam atau amirul mukminin tidak boleh mengadopsi satu mazhab, tidak boleh dalam kenegaraan. Tetapi kalau umatnya memakai mazhab itu boleh, tetapi bukan mazhab dalam diambil oleh imam untuk menjadi mazhab negara. Ya, jadi kalau mereka meyakini demikian, ya monggo gitu kan. Dan mereka juga tidak memaksakan. Gitu. Mungkin ini nggak terlaksana bukan karena mereka yang Bukan karena pengaruh. ya Nggak ada. Kita makanya kalau bisa pemimpin itu yang bisa menaungi semuanya, tidak apa itu tadi yang rumah aja gitu kan. Kalau memang dia harokahnya itu, kalau udah duduk di sana harus melebur dengan yang lain, begitu ya. Jadi jangan memaksakan, ya kan. Bapak tidak pernah memaksakan Agas harus masuk ke sini, Mas Adi harus masuk ke sini, ya kan. Dan gak pernah ngajak-ngajak kan. Yang penting contoh aja. Bapak sholat jamaah enggak gitu kan, Bapak melakukan kebaikan enggak, Bapak menyeru kepada perbuatan mungkar atau tidak gitu. Ya itu contohnya di situ. Amalnya itu kan dakwah itu ada amal bil hal, amal bil lisani, ya kan, amal bil qalbi. Kalau amal bil hal, babi bil lisani, ngomong supaya merubah pemikiran yang tadinya tidak baik jadi baik, ya kan, tidak lurus jadi lurus. Babi lisanihi, ya kan. Terus di amal dengan bilhal, perbuatan. Dia tidak bisa ngomong, ya kan, meyakini bahwa sholat itu wajib, sholat dengan kelakuannya dia, tiap dengan adan datang ke masjid, sholat berjamaah. Kalau tidak mampu ngomong, begitu kan, itu dakwah bilhal kan.
dakwah dengan perbuatan, akhlak yang baik, adab yang baik. Kalau orang lewat harus permisi, ya kan? Adab yang baik, menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis, begitu. Itu dakwah biha, ya kan? Kerja bakti kalau ada, kerja bakti begitu. Terus bikolbi itu dengan hati. Sesungguhnya dengan hati itu adalah selemah lewat iman, ya kan? Marro'a munkaron, ya kan? Fabigoiri. Kalau melihat kemungkaran, hendaklah kalian rubah. Fabigoiri, fabilisanihi, dengan mulutmu atau dengan lisanmu. Fabiyadihi pertama dengan tanganmu. Yaitu dengan perbuatan tuh. Ya kalau memang ada yang mabok, ya kan, omongin dulu baru ditindak gitu. Jangan langsung acak-acak tanpa diomongin dulu, marah dia, ya kan. Sentuh hatinya dulu. Fabiyadihi, dengan tangan. Nah, semestinya itu di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan negara bagaimana? Ya kan, ngomong minuman keras itu haram, tetapi pabriknya masih ada. Yang dirazia apa? Bukan, yang dirazia adalah warung-warung kecil. Sementara pabriknya mentereng, punya pejabat. Ya kan? Nah, itu negara yang tidak bertakwa namanya. Maka takwa itu harus komunal. Harus pribadinya takwa, keluarganya takwa, masyarakatnya takwa, negaranya harus takwa supaya tidak terjadi bencana di mana-mana. Benar nggak? Nah, fabiliyadihi, dengan tanganmu itu adalah negara tuh harus mencegah kemungkaran. Dan kelompok tadi, kalau ada perbuatan mungkar di masyarakat harus cegah tuh, ya kan? Itu tugasnya begitu. Terus dengan individu, ya kalau tidak mampu ya ngomong pabilisan ini. Kalau tidak mampu merubah dengan perbuatan itu, dengan tangan itu. Pabilisanihi, ngomong. Kalau dari dulu itu lihat kemungkaran pribadi, lihat kemungkaran negara, keluarga, lihat kemungkaran masyarakat, lihat kemungkaran negara, tapi diem baik, kapan berubahnya? Ya kan? Nah, negara sekarang berbuat mungkar. Memusuhi umat Islam, menghilangkan ajaran-ajaran Islam, mengubur ajaran Islam, dan mengaburkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau umat Islamnya iya, ya kan? Enggak ngomong, ya kapan berubahnya? Ya kan? Padahal harusnya tadi tugasnya apa? Ubahlah dengan tanganmu, dengan lisanmu, dengan hatimu. Nah, sementara dari dulu adalah Islam itu pengennya diterapkan, tetapi nggak ngomong-ngomong, kapan pahamnya umat? Benar nggak? Islam itu wajib diterapkan, wajib. Saya mau ke Jakarta, jalannya dari Balaraja naik bus, sahabat turun di Kebenjuk. Saya mau ke Jakarta, ya kan, jalannya naik bus, sahabat turun di Kebonjeruk, nyampe Jakarta. Saya mau ke Jakarta, ngomong gitu terus tapi nggak dilaksanain, nyampe ke Jakarta nggak nyampe kan? Oleh karenanya ngomong tapi diterapin. Saya mau ke Jakarta, naiknya dari Balaraja, naik bus sahabat turun di Kebonjeruk, dilaksanain, nyampe ke Jakarta. Oleh karenanya penerapan syariat Islam itu tidak hanya diomongin, memahamkan, juga harus dilaksanakan. Nah, dari omongan itu orang berubah, melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan Islam, diterapkan aturan-aturan Islam untuk wilayah pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Harus diomongin. Omongin apa? Didakwahin, begitu. Kalau nggak diomongin, nggak didakwahin, itu kapan nyampenya? Kapan diterapkannya, begitu. Makanya tugas siapa? Tugas semua. Menyampaikan Islam itu tugas semuanya. Taklif hukumnya kepada siapa?
seorang laki-laki yang balik muslim. Kalau tidak berdakwah, kena taklif, dosa. Nah kalau kemungkarannya di depan mata terus, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat, maka nolak dengan hati. Saya nggak mau lah minum minuman, saya berlepas diri dari orang-orang itu. Tapi dengan hati itu wa'ad apul wadalika wadhapul adapul iman, ya kan? Wadalika adapul iman. Kalau menolaknya dengan hati itu selemah-lemah iman. Nah, imannya lemah. Begitu. Jadi ketidakadaan dakwah maulid bukan karena mereka, tetapi karena tidak belum pernah ada terus di negeri kita. Itu. Begitu. Jadi kami menghargai siapapun yang berbeda pendapat gitu, dengan kita, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi perselisihan di antara kita, di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sibuk urusannya di wilayah itu saja, sementara Allah memerintahkan terapkan hukum Allah tidak diterapkan, ya kan? Lupa akan tugas dan kewajibannya, jadi sibuk di urusan wilayah puru. Puru itu cabang, padahal cabang itu wilayah fikih. Wilayah fikih masih diperbolehkan berbeda, tapi kalau wilayah akidah tidak boleh berbeda. Allah itu satu ya satu, tidak ada yang ngomong dua, itu bukan Islam. Jadi, itu wilayah akidah tuh, bahwa Allah ada dua itu, ya kan? Bahwa semua Islam sama, umat Islam itu sama dengan Islam agama yang lain, itu wilayah akidah. Moderasi agama itu menghargai agama lain untuk beribadah, tetapi kita juga mengikuti ajaran mereka, itu moderasi yang dilarang oleh agama. Nah kita diajak ke sana, diajak untuk menghormati ibadah-ibadah mereka dan ikut andil dalam ibadah mereka, itu yang tidak boleh. Islam itu tidak usah diajarin toleransi dari awal juga. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu udah toleransi. Kita tidak mengganggu ibadah mereka dan mereka jangan mengganggu ibadah kita, itu toleransi. Tetapi jangan sekali-kali kita ikut ibadah mereka, mengiyakan Tuhan mereka. Oh iya, selamat Natal ya, selamat pada Tuhan mereka, lahir Tuhan mereka. Apakah itu boleh? Kata orang sebagian boleh karena kan ucapan. Bukankah akad nikah itu ucapan yang menjadikan tadi tidak halal jadi halal dari ucapan, dari akad, ya kan? Ijab dan qabul. Dari akad yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya anak orang jadi istri kita. Dari ucapan, saya terima nikahnya Anu binti Anu kepada saya dengan mas kawin sekian tunai, ngomong kan? Apa bedanya kita? Saya mengiyakan Tuhan dia, selamat Natal dan tahun baru, sementara selamat Islam dan tahun baru Islam tidak pernah bisa. Nah itu harus hati-hati tuh, mahasiswa kita harus kritis dan cara diajak untuk apa? Untuk memojokkan agamanya sendiri, untuk memojokkan Islam sendiri yang kita pelajari sendiri. Jadi banyak referensi, banyak wawasan, sehingga tatkala ada yang mengajak memojokkan Islam, kita tangkal. Setidaknya kita netralisasi supaya mereka jangan terus-terusan merusak Islam. Itu tugas kita tuh, harus banyak wawasan untuk menangkal pemikiran-pemikiran yang tidak Islami masuk kepada Islam, sehingga kita tidak boleh disibukkan untuk wilayah-wilayah masalah cabang, masalah puru, sementara masalah kewajibannya menegakkan Islam diabaikan, ya kan? Yakin pada agama Allah, Alkitab. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab, kitab ini la, tidak ada
roibapi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan, tapi tak kala diajak menerapkan hukum Allah masih entar sok. Bahkan itu jangan ngomong, jangan dibicarakan, diboleh tabu gitu. Padahal baca Qur'annya masing udah mengerti, udah baca dengan artinya. Jadi baca saja tapi tidak tahu maknanya. La roiba fihi, tidak ada lagi keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. La roiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi kalau hanya dibaca saja, tidak tahu, maka ya mudah untuk diabdul. Diajak menerapkan hukum apa? Hukum kisos, wah jangan kejam. Malah pakai hukum sekarang. Padahal hukum kisos itu di dalamnya ada hayatud dunya, melangsungkan kehidupan orang-orang yang akan dibunuh itu. Ya kan? Kenapa orang dibunuh? Ya kan? Karena tidak ketegasan hukum. Hukumnya yang bunuh itu bisa dibebaskan, diringankan. Makanya sekarang kasus yang besar itu kan polisi tembak polisi juga lagi digelar, bisa dibebaskan. Sementara yang keluarga korbannya dapat apa? Dapat kesedihan. Di dalam Islam tidak akan terjadi kalau